Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran kita kali ini akan membahas prinsip dan pendekatan geografi. Sebelumnya, pasti Anda tidak asing dengan kata tersebut di kelas 10 semester 1 atau di KD 3.1. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe agar video pembelajaran ini lebih baik ke depannya. Ayo kita mulai! Di kompetensi dasar 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.1, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, Anda diharapkan dapat 1. Membedakan prinsip-prinsip geografi berdasarkan fenomena geosfer. Kedua, kalian diminta untuk memberikan 4 contoh prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masing-masing satu atau boleh lebih ya. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pendekatan geografi. Pertama, akan Ibu bahas mengenai prinsip geografi. Prinsip geografi sebagai landasan untuk mengkaji, menguraikan, analisis, dan menjelaskan suatu fenomena geosfer dalam ruang yang terjadi setiap hari. Dalam ilmu geografi, prinsip geografi dibedakan menjadi 4 yang dikembangkan oleh para ahli geografi. Di antaranya, pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini memandang fenomena atau masalah alam dan manusia tersebar tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua, ada prinsip interrelasi. Prinsip ini memandang fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi yang saling berhubungan satu sama yang lainnya. Jadi ada hubungan timbal balik ya di antara prinsip interrelasi. Kemudian yang ketiga, ada prinsip deskripsi. Prinsip ini menggambarkan atau menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir, ada prinsip korologi. Prinsip ini menggabungkan prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu ya. Prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Contohnya bisa Anda lihat pada gambar peta persebaran gunung api di Indonesia. Di situ dapat diketahui bahwa persebaran titik api tidak merata. Hampir secara keseluruhan, wilayah Indonesia yang dilalui oleh cincin api terdapat gunung api, kecuali Pulau Kalimantan ya. Selanjutnya ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi memandang fenomena atau permasalahan alam dan manusia yang saling terjadi keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Nah, keterkaitannya ini terjadi antara aspek fenomena alam dan aspek fenomena alam, atau aspek fenomena manusia dengan aspek fenomena manusia, atau bisa juga dengan antara aspek fenomena manusia dengan aspek fenomena alam. Ingat, intinya ialah saling berkaitan satu sama yang lainnya ya. Gunung Merapi tidak hanya membahas aktivitas erupsi, melainkan kehidupan warga di lereng gunung. Kampung Girpasang di wilayah Yogyakarta merupakan kampung tersembunyi yang memiliki 9 rumah dan 12 kepala keluarga. Berada di bawah lereng Merapi bukan menjadi ancaman, melainkan berkah atau rezeki bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan sebagai aktivitas petani dan beternak pada lainnya. Prinsip deskripsi. Dalam geografi, setiap kajian yang dipelajari merupakan fakta. Melalui prinsip deskripsi, fakta digambarkan dalam bentuk data. Nah, data-data dalam geografi ini bisa berupa kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif meliputi peta, tabel, grafik, dan diagram. Seperti gambar pada peta catatan gempa Kalimantan, Anda bisa lihat persebaran titik-titik gempa bumi yang pernah terjadi dalam kurun waktu 11 tahun yang lalu. Dengan melihat peta, kita akan lebih mudah memahami bahwa sebelumnya pernah terjadi gempa di Kalimantan. Kemudian, ada data kualitatif yang merupakan penggambaran dengan tulisan terkait data kuantitatif. Berikut contoh dari prinsip deskripsi yang Ibu ambil dari berita. Kejadian bencana alam banjir bandang menerjang Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Akibat kejadian ini telah menyebabkan
4.930 rumah di 6 kecamatan terendam, 10 unit rumah hanyut, dan 213 rumah tertimbun lumpur. Menurut data BNPB, hingga Kamis 16 Juli 2020 telah tercatat korban jiwa berjumlah 21 orang dan 20.402 jiwa mengungsi. Baiklah, berdasarkan dari berita itu sudah dapat diketahui ya bahwa itu merupakan dari prinsip deskripsi. Mengapa? Karena dari data tersebut telah disampaikan berupa data kualitatif. Yang terakhir ada prinsip korologi. Prinsip korologi mengkaji suatu gejala, fakta, dan masalah geosfer pada suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Melalui prinsip korologi, kita dapat mempelajari wilayah-wilayah di permukaan bumi dengan perbedaan dan keterkaitan keruangannya. Berikut contoh prinsip korologi yang membahas rencana kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, mengenai pendekatan geografi. Kajian terkait satu fenomena dapat menggunakan berbagai sudut pandang. Sudut pandang ini menentukan metode atau cara yang digunakan untuk mengkaji fenomena. Metode inilah yang disebut dengan namanya pendekatan. Pendekatan geografi merupakan suatu metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini membahas pandangan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Yang kedua, ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ini membahas atau menekankan lingkup kajiannya pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Yang terakhir, ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan kelingkungan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan dapat dilakukan melalui analisis sebagai berikut. 1. Analisis topik, yaitu menganalisis dampak suatu fenomena terhadap ruang, misalnya fenomena perubahan iklim. Kedua, analisis aktivitas manusia, yaitu analisis yang mendeskripsikan aktivitas manusia dalam suatu ruang. Sebagai contoh, manusia yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar bercocok tanam karena lahan pegunungan yang relatif subur. Ketiga, analisis wilayah, yaitu memandang persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi yang tidak merata. Sebagai contoh, Ibu akan mengambil pendekatan keruangan melalui analisis wilayah. 15 tahun fenomena geosfer berupa bencana alam tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Lebih dari 167.000 jiwa meninggal dan menghilang. Bermula gempa dengan skala 9,1 sampai 9,3 skala Richter yang diakibatkan pergeseran lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia terjadi di Samudra Hindia mengakibatkan tsunami yang menghantam wilayah Aceh. Pergerakan lempeng ada kaitannya dengan cincin api ya. Jadi nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Kedua, pendekatan kelingkungan. Manusia membutuhkan ruang lingkup untuk kelangsungan hidupnya sehingga mendesak manusia untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Akibat manusia memanfaatkan lingkungan sekitar, mengubah kondisi alam. Nah, pada pendekatan ini terdapat dua pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Mengkaji interaksi kegiatan manusia baik kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan politik. Misalnya nih, konservasi lahan dan penambangan. Kedua, pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan.
merupakan mengkaji kenampakan alami dengan unsur-unsur lingkungan, misalnya erupsi gunung api dan abrasi pantai. Untuk pendekatan ke lingkungan, Ibu mengambil contoh penyebab banjir di Jakarta. Alasan Ibu mengambil contoh tersebut karena ada kaitannya dengan aktivitas campur tangan manusia. Mari kita lihat. Dan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menganggap wilayah sebagai suatu sistem. Jika terjadi satu fenomena pada salah satu wilayah, wilayah lain akan terkena dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di sini, pengertian dari dampak positif merupakan dampak yang menunjang kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif merupakan dampak yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia. Contoh yang Ibu ambil sebagai pendekatan kompleks wilayah adalah apa penyebab kebakaran Riau. Selamat menonton. Apakah Anda mengetahui berita kabut asap belakangan ini? Atau malah Anda menjadi korban kekejaman asap tersebut? Masalah kabut asap ini memang terus terjadi dari tahun ke tahun. Sampai-sampai tetangga sebelah pun seperti Malaysia dan Singapura tak pernah lelah untuk protes karena mereka selalu ikutan jadi korban. Karena terus-terusan terjadi, banyak yang bertanya, seperti halnya Keiza dan Faris ini. Kenapa kabut asap bisa terjadi? 10% dari daratan Indonesia adalah lahan gambut, di mana paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut merupakan lahan basah yang isinya banyak mengandung karbon, karena ia terbentuk dari hasil sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Umumnya gambut sulit dibakar, tapi saat dikeringkan gambut menjadi sangat mudah terbakar karena kandungan karbonnya yang tinggi. Ia dapat berubah menjadi tungku api raksasa yang menghasilkan asap 3 kali lebih besar dari kebakaran biasa. Kemudian terbakarnya lahan gambut tersebut meskipun tak semua, tapi banyak disebabkan oleh para perusahaan nakal. Mereka membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian baru. Dengan mengeringkan lahan gambut tersebut, ditambah lagi oleh musim kemarau tiap tahunnya, mereka sangat mudah dan sangat senang membakar hutan tersebut yang apinya dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Fakta mengejutkannya adalah itu sangat masuk akal bagi mereka. Hanya dengan mengupah orang sekitar Rp500.000 saja, maka ratusan hingga ribuan hektar lahan baru dapat segera ditanami. Pilihan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan mereka mengeluarkan dana sekitar 5 hingga 7 juta rupiah per hektar untuk membersihkan lahan menggunakan alat-alat berat. Masalah kabut asap ini sudah tak tertangani sejak tahun 1990-an. Ini adalah foto satelit Indonesia yang menyebarkan asap ke seluruh dunia pada tahun 1997, yang merupakan rekor membanggakan sekali lagi dari Indonesia. Bahkan di Jambi sendiri, indeks standar pencemaran udara sudah mencapai angka 601, 2 kali lipat dari standar batas udara aman, yang pada dasarnya udara tersebut sudah terlalu beracun untuk dihirup. Apakah kita perlu menunggu korban jiwa dan kabar anak-anak yang dalam kondisi kritis akibat kabut asap tersebut? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja sudah saatnya kita harus melakukan solusi permanen dan bukan solusi jangka pendek lagi. Perbincangkanlah kabar ini di mana-mana, karena nyatanya masih banyak orang yang belum tahu, khususnya banyak dari kita yang berada di luar wilayah bencana dan menganggap hal ini adalah hal yang sepele. Dengan cara tersebut, kita memberikan urgensi tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan lebih berani. Seperti mengetatkan izin pembukaan lahan, menindak keras para perusahaan nakal, dan membuat data kehutanan dapat diakses publik, sehingga hutan kita dapat dilindungi. Oleh karena itu, ayo kita melawan asap. Terima kasih.
Lah, sudah Ibu jelaskan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap pantau YouTube channel Ibu untuk mengetahui update video apa saja mengenai materi pembelajaran geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.